Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh Tuhan kembali ajak untuk beribadah kepada Dia. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah rangkaian dari eksposisi surat 1 Korintus. Dan kita sudah tiba di dalam pasalnya yang ke-12. Oleh sebab itu saya ngajak kita untuk boleh bersama-sama membuka bagian ini, 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh mengingat masa-masa COVID, tentu ada banyak kenangan yang tidak enak untuk diingat gitu ya. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara pada waktu awal tahun 2020 itu masuk di semester 4 ketika saya studi di saat studi itu harus dipindahkan ke rumah secara daring, dan waktu itu saya juga harus berhenti untuk menjalankan praktek weekend. Jadi selama semester itu tidak ada praktek pelayanan karena ada COVID. Mungkin kalau saya tanya satu persatu dari antara kita juga punya masing-masing ingatan yang gak nyaman untuk kita kenang pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, itu mengganggu sekali dalam seluruh siklus kehidupan kita. Mulai dari pekerjaan, pendidikan anak-anak. Bukan hanya orang yang bekerja, ada orang-orang pekerja seni juga yang harus berhenti melakukan pertunjukan oleh karena COVID ini. Tidak bisa lagi menghimpun orang banyak. Dan salah satunya Bapak Ibu yang menarik yang saya temukan sebuah kisah dari satu orkestra gitu ya. Orkestra ini Bapak Ibu bernama Rotterdam Philharmonic Orchestra. Nah, mereka biasanya melakukan pertunjukan seperti ini Bapak Ibu Saudara, tapi karena COVID itu mereka tidak bisa melakukan pertunjukan. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka melakukan pertunjukan orkestra secara online. Jadi konduktornya membagikan masing-masing dari pemain itu untuk memainkan bagian mereka. Di rumah, direkam. Jadi mereka merekam bagian mereka masing-masing dan mereka memainkannya, setelah itu dikirimkan, lalu setelah dihimpun gitu ya, disusun, dan itu menjadi satu pertunjukan yang menarik. Pertunjukannya seperti ini Bapak Ibu Saudara.
Menarik Bapak Ibu Saudara ya. Masing-masing orang dengan berbagai alat musik yang berbeda melakukan tugasnya dengan baik. Mereka melakukan apa yang mereka bisa, skill yang mereka miliki, mereka tuangkan di dalam alat-alat musik yang berbeda, lalu ketika dihimpun menjadi satu harmoni yang indah. Yang bisa kita nikmati, kita dengarkan dengan baik. Orang-orang yang berbeda, dengan talenta-talenta musik yang berbeda, mengerjakan bagiannya dengan baik, sehingga menjadi satu karya yang indah. Beda bayangkan kalau ada salah satu dari mereka yang pengen menonjolkan dirinya dengan apa yang dia bisa, mungkin akan mengganggu harmoni yang ada. Atau misalnya ada orang yang merasa, bagianku tidak terlalu penting, sehingga dia tidak memainkan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga kita juga tidak bisa menyaksikan bunyi yang baik. Oleh karena setiap orang tahu bagiannya dan mengerjakan apa yang dia bisa, yang dia mampu, sehingga ini menjadi sesuatu yang indah. Akan beda ceritanya Bapak Saudara kalau ingin saling menonjol atau ingin sudahlah melakukan dengan sekedarnya saja. Karena kalau dengan demikian Bapak Saudara mungkin musiknya akan menjadi seperti ini. Bapak Ibu Saudara mendengar musiknya? Mendengar ya. Karena mereka memainkan dengan sangat keras. Tapi kalau pertanyaannya Bapak Ibu Saudara menikmati musik ini? Enggak ya. Di dalam orkestra ini ada anak-anak yang ingin menonjol mungkin dengan alat musik yang dia pakai. Ya ingin menunjukkan skillnya. Atau mungkin ada di antara mereka yang sekedar saja memainkan. Toh nggak ada efeknya. Toh sama saja kalau saya mainkan atau tidak. Bapak Saudara, orkestra ini tidak sampai kepada tujuan yang dimaksud. Sebuah harmoni, sebuah musik yang indah. Gambaran ini Bapak Ibu Saudara adalah gambaran yang bisa kita lihat juga di dalam situasi yang diceritakan oleh Paulus di dalam jemaat di Korintus. Secara khusus ketika Paulus berbicara tentang karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Bapak Saudara, gambaran seperti ini pun bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Kecenderungan hati kita adalah ingin menyerang orang yang mungkin memiliki sesuatu yang lebih baik dari kita. Beda kecenderungan kita adalah maunya saya yang tampil, maunya saya yang harusnya menonjol. Kalau ada orang punya karunia yang lebih banyak atau lebih baik dilihat oleh banyak orang, kita mungkin ada di dalam hati kita iri hati. Hal yang sama terjadi di dalam jemaat di Korintus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam karunia-karunia yang Allah percayakan di tengah-tengah jemaat, ada jemaat-jemaat yang merasa harus menonjol. Tapi ada yang curiga dengan orang-orang yang menyatakan karunia-karunia yang Allah berikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, lalu apa kemudian nasihat Paulus? Seperti yang sudah kita baca tadi, Paulus pengen sekali jemaat yang ada di Korintus ini mengetahui kebenaran mengenai karunia-karunia rohani. Nah, sebelum kita melihat nasihat Paulus yang juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita berjemaat, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk sedikit kembali melihat latar belakang dari kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Beda di ayat yang pertama, di sana Paulus mengawalinya dengan berkata, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Paulus mengawali dengan kata, sekarang tentang. Artinya Paulus sedang ingin mengajak pembaca surat jemaat yang ada di Korintus ini untuk memulai sebuah pembahasan yang baru. Sekarang, jadi setelah ngobrol-ngobrol, sekarang kita ngomongin yang ini ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Kalau kita runut kembali kepada pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara, memang sejak pasal 7 ayat yang pertama, Paulus itu memulai sebuah topik yang baru. Setelah pasal-pasal berikutnya membicarakan hal yang lain.
Pasal 7 ayat 1 dikatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Lalu maju lagi di ayat yang ke-25, sekarang tentang para gadis. Kemudian pasal 8 tentang daging persembahan. Dan yang kita baca tadi tentang karunia roh, dan ayat di pasal 16 nanti kita akan melihat tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Jadi ada tema-tema yang berbeda yang sedang Paulus bahas. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh jemaat di Korintus, tapi juga tentang hal-hal yang diketahui oleh Paulus tentang apa yang sedang terjadi di antara jemaat di Korintus. Dan pada bagian ini, Paulus ingin masuk kepada sebuah pembahasan yang baru tentang karunia-karunia rohani. Hal yang dua yang perlu kita pahami tentang latar belakang dari jemaat di Korintus ini, Bapak Ibu yang akan menolong kita memahami nasihat-nasihat Paulus di dalam ayat-ayat selanjutnya adalah, Bapak Ibu Saudara, di 4 pasal awal dari 1 Korintus ini, Paulus menjelaskan bahwa ada perpecahan di tengah jemaat. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, beberapa bulan yang lalu Pendeta Hendra membahas tentang perpecahan yang ada di tengah jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu Saudara, perpecahan ini begitu penting dan juga penggunaan karunia-karunia ini juga berpotensi menimbulkan perpecahan yang terjadi di antara jemaat. Hal ini dapat kita lihat dari penekanan Paulus terhadap sumber karunia adalah roh yang satu, roh yang sama. Dan pada perikop selanjutnya dalam pasal yang sama, di pasal yang ke-12 itu, di ayat yang ke-25 di sana dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembahasan Paulus tentang pemahaman karunia-karunia ini ada satu latar belakang bahwa ada kelompok-kelompok jemaat yang memberikan pemahaman berbeda terhadap karunia-karunia yang ada di dalamnya. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu kelompok jemaat yang mereka itu tidak terlalu nyaman dengan pernyataan-pernyataan karunia secara terbuka. Jadi mereka ini merasa skeptis dengan orang-orang yang menyatakan memanifestasikan karunia-karunia ini di tengah jemaat. Dan mereka mulai curiga, jangan-jangan apa yang mereka nyatakan itu pada akhirnya akan menghasilkan kutukan kepada Yesus. Sehingga Paulus memberikan nasihat kepada mereka demikian, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus akan sedang ingin berkata, jangan khawatir. Kalau karunia roh itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, pasti tidak akan menghasilkan kutukan terhadap Yesus. Tapi di sisi lain Bapak Ibu ada satu kelompok yang suka memanifestasikan atau menyatakan karunia-karunia mereka secara terbuka dan menganggap karunia-karunia itu sebagai sebuah pencapaian rohani. Sehingga kalau mereka mempunyai karunia tertentu merasa diri itu lebih dari yang lainnya. Dan Paulus memberikan nasihat pada ayat yang sama dan berkata, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kamu punya karunia, kamu bisa memuliakan Yesus, ingatlah itu adalah karunia Roh Kudus, bukan kehebatanmu. Jadi pada ayat yang ketiga ini Paulus sedang ingin meredam pertikaian atau perbedaan pandangan di antara jemaat-jemaat mengenai karunia roh. Dan di dalam ayat ini Bapak Saudara yang kemudian akan mendasari seluruh penjelasan Paulus pada ayat-ayat selanjutnya tentang apa yang Paulus harapkan, kebenaran yang ingin Paulus beritahukan supaya jemaat yang ada di Korintus mengerti. Lalu saya mengajak Bapak Saudara kita mau juga bersama-sama belajar. Apa sih sebetulnya yang ingin Paulus sampaikan, kebenaran yang ingin Paulus supaya jemaat di Korintus mengerti, dan supaya kita juga bisa belajar pada pagi hari ini. Bapak yang pertama dan yang penting dari karunia-karunia itu adalah karunia-karunia pemberian Roh Kudus itu digunakan untuk memuliakan Kristus. Masih di ayat yang ketiga, seperti yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus memberikan penjelasan bahwa karunia-karunia yang ada di dalam jemaat
baik itu karunia hikmat, karunia menyatakan firman di dalam nubuatan. Semua karunia-karunia yang dinyatakan di tengah jemaat itu dipakai untuk memuliakan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, setiap karunia-karunia ini itu berbeda dengan bakat pada umumnya. Kalau kita ngomongin bakat itu ya, bakat itu ada pada setiap manusia sebagai gambar Allah. Walaupun sudah jatuh, tapi masih ada gambar Allah, sehingga melalui apa yang Allah letakkan di dalam diri manusia itu, manusia bertahan hidup, manusia mengembangkan budaya dan sebagainya. Ada bakat memang sebagai gambar rupa Allah. Tapi bakat itu bukan yang dimaksud sebagai karunia roh dalam bagian ini. Kenapa? Karena mungkin ada orang di luar sana yang punya kecakapan lebih daripada kita yang percaya kepada Kristus. Mungkin orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memimpin dengan baik, bisa mungkin kalau kita bandingkan dengan pelayanan, kita bisa bermain musik dengan baik. Tapi kalau semua itu tidak digunakan untuk memuliakan Kristus, tidak ditundukkan kepada ketuhanan Yesus, maka itu bukan karunia roh yang dimaksudkan pada bagian ini. Jadi apapun yang sedang kita kerjakan bagi Allah, kita mesti menyadari bahwa semua karunia yang kita miliki itu harus dipakai untuk memuliakan Kristus. Bapak Saudara, menjadi satu landasan yang penting ketika kita memahami karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karunia-karunia roh diberikan oleh Allah yang benar di dalam Yesus Kristus untuk kemuliaannya, bukan yang lain. Jadi jangan berkecil hati dengan apa yang Tuhan percayakan, tapi jangan sombong dengan apa yang kita miliki yang adalah karunia. Sebab itu semua seharusnya dipakai untuk memuliakan Allah. Yang kedua yang kita belajar dari nasihat Paulus, Bapak Ibu Saudara, karunia-karunia digunakan untuk kepentingan bersama. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dari dua ayat ini Bapak Saudara, kita tahu bahwa semua orang percaya itu diberikan karunia-karunia roh. Bentuknya bisa berbeda, tapi kepada tiap-tiap orang itu diberi karunia roh. Apa gunanya? Memuliakan Kristus. Tapi bagian yang kedua yang ingin Paulus nyatakan adalah itu dipakai untuk kepentingan bersama. Jadi karunia yang kita miliki ini Bapak Ibu Saudara memiliki tujuan untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga di dalam setiap karunia-karunia itu yang datangnya dari Allah yang sama, dari roh yang sama, itu tidak pernah dimaksudkan untuk memuliakan atau kepentingan diri sendiri. Kalau kita melihat di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, berulang kali Paulus mengatakan satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Artinya inilah sumbernya, sehingga walaupun dalam keberbedaan karunia-karunia yang kita miliki, sumbernya satu, sehingga karunia itu tidak pernah dimaksudkan supaya satu orang bisa lebih unggul dari yang lain oleh sebab menerima karunia roh. Memang ada tanggung jawab yang berbeda, benar, sebab karunianya kan berbeda, sehingga dituntut pun tanggung jawabnya berbeda. Tapi tidak pernah dimaksudkan supaya satu orang bisa mencapai misalnya satu tingkatan kerohanian yang lebih unggul dari yang lain oleh sebab karunia tertentu. Bapak Ibu Saudara, di dalam apa yang kita yakini, kita tidak pernah dimaksudkan dalam menerima roh itu untuk mencapai berkat selanjutnya. Atau ada orang yang menyebutnya sebagai second blessing gitu ya. Kalau kita terima karunia ini seakan-akan kita lebih mulia dari yang lain. Enggak. Setiap karunia ini digunakan untuk membangun tubuh Kristus dan bersumber dari Allah yang sama. Sehingga Bapak tanggung jawab kita itu adalah membangun tubuh Kristus, bukan membangun diri kita sendiri. Apa karunia yang kita miliki hari ini? Mungkin ada di antara kita yang Tuhan karuniakan punya karunia kepemimpinan yang baik. Dipercayakan posisi-posisi yang baik. Di dalam pelayanan bisa mengambil keputusan dengan baik, memimpin orang lain dengan baik.
Itu semua tidak pernah dimaksudkan supaya Bapak Ibu Saudara yang memiliki karunia ini akan lebih unggul dari yang lain, lebih rohani dari yang lain. Atau yang punya karunia bisa menguraikan firman Tuhan, di dalam bagian ini disebut sebagai karunia nubuat, menyampaikan firman Tuhan, bisa memahami dengan baik dan membagikan itu bagi orang lain. Itu pun sama. Jadi tidak ada Bapak Ibu Saudara karunia ini dimaksudkan supaya satu orang lebih unggul daripada orang yang lain. Di Ekersen di dalam kesimpulannya terhadap bagian ini dia mengatakan begini. Paulus ingin mengingatkan para pembacanya bahwa apapun yang dapat dianggap sebagai rohani, karunia-karunia rohani yang dibahas di dalam bagian ini, lebih baik dianggap sebagai anugerah yang penuh kasih karunia dari Allah. Pencarian akan suatu bentuk kerohanian yang bersifat individual dan berpusat pada diri sendiri berada dalam bahaya menyangkal sumber dari semua karunia rohani yang sejati, yaitu kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Jadi setiap karunia yang diberikan kepada kita tidak pernah dimaksudkan untuk hanya membangun diri kita sendiri. Tapi Paulus mengingatkan untuk kepentingan bersama. Saudara, mari kita mengkoreksi kehidupan kita secara khusus di dalam kehidupan pelayanan kita. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu, kalau Tuhan berikan karunia yang lebih, mungkin tanggung jawab yang lebih daripada yang lain. Ingatlah bahwa itu untuk kepentingan bersama, supaya dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang paling penting adalah karunia-karunia itu harus didasarkan pada kasih. Bagian terakhir dari pasal yang ke-12 ini Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, "Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Ayat ini dimaksudkan oleh Paulus sebagai satu jembatan untuk masuk ke dalam pasal 13, di mana kemudian Paulus menjelaskan tentang kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ada satu hal yang menarik di pasal 12, 13, dan 14. Ini adalah satu kesatuan sebab pasal 12 itu berbicara tentang karunia roh, dan pasal 14 mengulang lagi dan memperdalam pembahasan tentang karunia roh. Di tengah-tengahnya ada pembahasan tentang kasih. Paulus bukan tidak sengaja menempatkan itu di situ. Paulus dengan sengaja menempatkan itu di situ sebagai inti dari pemahaman terhadap karunia roh. Bahkan secara keras di bagian awal dari pasal 13 ini, Paulus menekankan bahwa semua karunia yang engkau miliki itu tidak berarti apa-apa tanpa kasih. Kasih itu menjadi landasan di mana setiap karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dipakai. Baik itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani sesama, untuk membangun tubuh Kristus. Beda seberapa sibuk kita di dalam pelayanan. Dari hari Senin sampai hari Minggu, mungkin kita bisa mengatur waktu pekerjaan kita supaya kita bisa melayani dengan baik. Kita memprioritaskan pelayanan mungkin lebih dari hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Itu sangat baik. Tapi Paulus memberikan peringatan. Itu semua menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukannya di dalam kasih. Kasih berbicara tentang sesuatu yang ada di luar kita. Kasih berbicara tentang mengutamakan orang lain. Kasih berbicara tentang melayani orang lain. Maka tanpa kasih, seluruh pelayanan yang kita kerjakan menjadi sesuatu yang sia-sia. Yang ekstrim bahkan Paulus berkata, kalaupun kamu menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, itu tidak ada artinya tanpa kasih. Bapak nubuatan akan berakhir. Karunia-karunia ini tidak sempurna kita jalani di dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kasih itu akan ada selamanya. Bahkan sampai kekekalan, kasih itu akan tetap ada. Kasih menjadi hal yang penting yang harus ada di dalam setiap karunia yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Bapak ketika saya memikirkan hal ini, saya tuh teringat satu kali ketika saya mungkin masih SD Bapak saya, masih kecil gitu. Di rumah kami itu punya satu kamera pocket analog. Mungkin Bapak Ibu Saudara
bisa bernostalgia ya dengan kamera ini. Mungkin ada yang masih menyimpannya. Saya punya kamera ini Bapak Saudara di rumah. Nah, kamera ini tuh beda dengan kamera hari ini ya. Jadi teknologi kamera itu berkembang begitu pesat, hampir sama dengan teknologi komunikasi gitu ya. Kalau hari ini kita mau foto bisa pakai HP. Kita foto, saat itu juga kita bisa lihat hasilnya. Jadi setelah foto kita lihat, kalau kita nggak suka kita hapus. Kalau kita suka, kita upload ke media sosial. Tapi dulu pakai kamera analog ini Bapak Ibu Saudara harus diisi film, dipakai untuk foto, ditunggu sampai habis, baru setelah itu bisa dilihat hasilnya. Mau melihat hasilnya itu harus dicuci dulu, jadi klise, setelah klise baru dicetak. Mungkin generasi-generasi yang lebih tua itu tahu hal ini. Nah, sekarang mungkin kalau yang lebih mirip dengan ini mungkin kamera-kamera Polaroid gitu ya. Jadi harus diisi sesuatu supaya bisa dipakai. Nah, biasanya satu kali itu kakak saya itu suruh saya ganti baju. Ganti baju yuk kita foto gitu. Foto lah. Sisiran yang bagus, foto, pakai baju yang bagus. Kemudian kakak saya foto. Satu foto, gayanya beda lagi. 2 foto, 3 foto sampai beberapa foto. Lalu saya tanya, sisanya berapa lagi? Karena apa? Karena pakai film itu jatahnya cuma 36 ya. 36 kali ambil foto. Beda kakak saya dengan tertawa menunjukkan di atas, jadi pas posisinya di atas film itu ada angka-angkanya. Ditunjukkan kepada saya angkanya itu 0 Bapak Saudara. Artinya apa? Nggak ada isinya kameranya Bapak Saudara. Jadi saya disuruh ganti baju, disuruh sisiran, difoto dengan gaya berbagai macam. Ternyata saya dikerjai Bapak Saudara, jadi tidak ada isinya di dalam kamera itu, tidak ada filmnya. Beda kamera ini nggak ada fungsinya. Sehebat apapun jenis kamera ini, mau lensanya bisa maju mundur, bisa zoom dan sebagainya, nggak akan berarti tanpa ada roll film di dalamnya. Dan ini memberikan kita sebuah gambaran terhadap karunia-karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada banyak karunia yang kita yakini, kita miliki, kita hidupi, kita pakai untuk melayani Tuhan. Tapi tanpa kasih di dalamnya, semuanya itu menjadi sia-sia. Sia-sia sama seperti saya pakai baju bagus. Sia-sia sama seperti saya bergaya sedemikian rupa. Beda semua menjadi sia-sia kalau tidak ada kasih di dalamnya. Itulah sebabnya Paulus secara khusus menguraikan ini di dalam pasal yang ke-13 yang mungkin akan kita bahas di dalam eksposisi di dalam khotbah-khotbah selanjutnya. Beda kasih itu menjadi hal yang penting, mendasari seluruh karunia yang kita miliki. Oleh sebab itu inilah yang Paulus pengen supaya jemaat yang ada di Korintus itu tahu, mengetahui kebenarannya. Bahwa semua karunia adalah untuk kemuliaan Allah. Diberikan oleh roh yang sama untuk kepentingan bersama dan harus didasarkan pada kasih. Inilah penggunaan karunia yang benar. Dan Allah ingin supaya kita menghidupi semua karunia di dalam hal ini. Bapak Saudara, dalam beberapa bulan ke depan mungkin ada penghabisan majelis. Orang-orang yang Tuhan pilih diberi karunia khusus untuk memikirkan, memimpin di dalam gereja kita. Ada juga komisi-komisi yang mungkin sudah mulai mencari, merekrut jemaat yang bisa mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada. Bapak, mari kita ambil bagian dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tunjukkanlah, Tuhan yakinkanlah, Tuhan pimpinlah saya untuk menggunakan setiap karunia yang sudah Tuhan percayakan. Dan mari kita menggunakan semuanya itu di dalam dasar kita rindu untuk memuliakan Allah. Kita rindu untuk membangun jemaat Tuhan di gereja kita. Dan kita rindu melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Biar firman Tuhan Bapak Ibu bagi hari ini boleh menjadi pengingat bagi setiap kita. Tidak menyanyiakan karunia, tapi menggunakan itu dengan benar. Setiap karunia harus dipakai untuk memuliakan Allah, membangun tubuh Kristus, dan dilakukan di dalam kasih. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami.
Anugerah yang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi memperlengkapi kami dengan karunia-karunia. Supaya di dalam kehidupan kami di dunia ini, kami hidup memuliakan Tuhan. Kami hidup membangun tubuh Kristus. Dan kami mau menghidupi setiap karunia-karunia itu dengan landasan kasih kepada satu dengan yang lain. Tuhan tolong kami. Kami percaya Roh Kudus yang telah memberikan karunia itu, Roh Kudus yang sama yang akan memampukan kami untuk menghidupi setiap karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Ini kami ya Tuhan, pakailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.